Pemerintah Kabupaten Banjar akan alihkan makan bergizi gratis atau MBG untuk korban banjir. Ratusan sekolah di Kabupaten Banjar terendam banjir. Warga Kelurahan Keraton bergotong royong untuk dapur umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini hadir menjumpai Anda di edisi Rabu 7 Januari 2026. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan kami hadirkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bersama saya Nita Aprilia, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Awal informasi utama hari ini, Saudara, pemerintah Kabupaten Banjar akan mengalihkan sebagian makanan bergizi gratis atau MBG kepada warga terdampak banjir untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah kondisi darurat. Penyaluran ini ditargetkan meringankan beban ribuan warga, terutama anak-anak dan lansia yang paling rentan. Pemerintah Kabupaten Banjar berencana mengalihkan sebagian MBG atau makanan bergizi gratis kepada warga terdampak banjir. Langkah ini dimaksud untuk mempercepat penanganan darurat, sekaligus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di wilayah terdampak banjir. Ribuan warga dari lebih 1.000 desa di Kabupaten Banjar saat ini hidup dalam kondisi terbatas sejak banjir melanda beberapa pekan terakhir. Penyaluran MBG diharapkan dapat meringankan beban, terutama bagi anak-anak dan lansia yang paling rentan. Pemerintah daerah menegaskan, pengalihan MBG akan dilakukan setelah koordinasi dengan pihak terkait, agar bantuan tepat sasaran dan merata ke seluruh warga terdampak. Jadi kami berusaha untuk merangkul SPBG kita di Kabupaten Banjar ini untuk bisa partisipasi juga dalam memberikan logistik kepada masyarakat yang terdampak. Karena juga kita lihat sekolah-sekolah kan sementara kan tidak diisi nih, belajarannya juga jarak jauh. Nah, cuman memang secara administrasi keuangan mereka memang belum melaksanakan rencana tanggal 8. Nah, nanti kita tunggu tanggal 8 ini kalau memang ternyata itu bisa kita laksanakan, akan kita dorong untuk memberikan bantuan juga berupa MBG ini kepada masyarakat. Karena di Balangan kalau tidak salah itu bisa dilaksanakan. Oh, boleh kan? Ya, yang kedua tadi opsinya mereka menyiapkan tempat dan beberapa peralatan untuk kita gunakan untuk dapur umum. Program MBG di Kabupaten Banjar saat ini masih belum tersalur ke penerima manfaat pasca libur sekolah. Penyaluran MBG di sekolah-sekolah dijadwalkan kembali dimulai pada 8 Januari 2026. Sementara itu, Saudara, banjir yang melanda wilayah Kabupaten Banjar selama beberapa pekan terakhir belum juga surut dan berdampak pada aktivitas serta kesehatan warga. Di tengah kondisi terbatas, warga terdampak mengeluhkan penyaluran bantuan logistik yang dinilai belum rata dan belum mencukupi kebutuhan dasar. Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Banjar dalam beberapa pekan terakhir hingga kini belum surut, termasuk di Desa Kalampayan Tengah. Air masih merendam permukiman warga dan masuk ke dalam rumah dengan ketinggian puluhan sentimeter, memaksa warga bertahan dalam kondisi serba terbatas. Di tengah banjir berkepanjangan, warga menyoroti penanganan dan penyaluran bantuan logistik yang dinilai belum menjangkau keseluruhan. Kebutuhan mendasar seperti makanan siap saji, air bersih, hingga perlengkapan bayi dan obat-obatan disebut masih sulit didapatkan oleh sebagian warga terdampak. Ada mie lah 2 bungkus, teh 2 kali kan. Mie selimut kerja juga. Ada selimut, ada obat, ada buruk batis jamil, ada. Tuh ada yang menjanji iwak kada kau nukar ya, kada usahaan. Banjir 10 hari, kami dapat bantuan roti 2, mie 2. 1 hari kami makan habis.
Kemarin pun kawah jalan di tinggi. Berarti bang kayak itu bagus. kesan depannya bang kayak bejel. Nunggu aja nunggu bantuan lah. 6 kilo. Berarti be ya. Situ aja berarti ya kurang berarti itu dalam tengah-tengah aja. Ya di Mayu Payu kan dari sana. Ya alhamdulillah kami dapat nih dari kompakan. Jadi dimohon benar kalaunya khususnya kayak bupati atau kalau bisa untuk Kelampaian Tengah prioritas air bersih dulu kan. Permohonan kita tuh. Mungkin seluruh Kelampaian Tengah ini masyarakatnya mungkin meminta itu. Warga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan merata. Banjir yang berlarut-larut tanpa ada penanganan maksimal dikhawatirkan akan memperburuk kondisi kesehatan dan memperpanjang penderitaan warga terdampak. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar juga berdampak pada sektor pendidikan. Sedikitnya 210 sekolah terdampak sehingga aktivitas belajar tatap muka sementara waktu dialihkan ke sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar berdampak pada sektor pendidikan. Dinas Pendidikan mencatat sedikitnya 210 sekolah terdampak, dengan 41 diantaranya hingga terendam di ruang kelas. Kondisi ini memaksa pembelajaran tatap muka sementara waktu dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. Penerapan pembelajaran jarak jauh sudah menjadi pengalaman bagi sekolah di Kabupaten Banjar, terutama saat pandemi dan banjir sebelumnya. Dari jenjang SD, SMP, dan juga PAUD ada 210 sekolah yang terdampak banjir ini, baik yang di halaman maupun yang sampai di dalam ruang kelas. Untuk pembelajaran, karena mulai hari Senin kemarin kan kita sudah hari pertama masuk sekolah kembali. Untuk sekolah-sekolah yang terdampak tersebut, Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran yang sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa untuk sekolah yang terdampak bencana ini bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kita sudah berpengalaman dulu pada masa COVID dan juga banjir di tahun-tahun sebelumnya untuk melaksanakan PJJ ini. Jadi insya Allah sudah bisa menyesuaikan ya untuk bagaimana teknis pembelajaran jarak jauhnya. Pendataan kerusakan fasilitas pendidikan akan dilakukan Dinas Pendidikan setelah banjir surut. Data itu akan menjadi dasar pengajuan revitalisasi sekolah dan bantuan sarana prasarana ke pemerintah pusat. Dinas Pendidikan menilai penanganan jangka panjang perlu dilakukan secara menyeluruh, mengingat banjir yang hampir setiap tahun berdampak pada dunia pendidikan di Kabupaten Banjar. Sementara itu, saudara, dari Kabupaten Tapin, tingginya curah hujan juga membuat salah satu sekolah di Tapin terendam banjir. Bahkan untuk proses belajar mengajar terpaksa dilakukan secara daring. Selama 2 pekan ini, SDN Sungai Rutas 2 terendam air, setinggi kurang lebih 25 cm di ruang kelas. Hal ini membuat aktivitas belajar mengajar terganggu. Bahkan, untuk saat ini proses belajar mengajar terpaksa dilakukan secara daring karena air di dalam kelas yang cukup tinggi. Ada 5 ruangan yang terendam air, yakni kelas 1 hingga kelas 4, dan 1 ruangan perpustakaan. Tidak hanya itu, bangunan sekolahnya pun sudah mulai rusak karena terbuat dari kayu. Guru SDN Sungai Rutas 2 Rahmi Marhamah mengatakan, saat ini pihak sekolah terpaksa melakukan belajar secara daring. Untuk itu, mereka berharap air segera surut agar belajar mengajar kembali normal. Untuk semester ini tadi kami mulainya dengan belajar online karena kami khawatir dengan keadaan siswa kami, khawatirnya kan lebih berbahaya lah kayak itu. Nah, karena banyunya semakin hari semakin dalam. Jadi kami menyiasatinya dengan belajar online. Harapan kami ya mudah-mudahan bisa secepatnya direhab total, bangunannya itu jika bisa ya lebih tinggi lah dari jalan supaya tidak terkena banjir lagi dan proses belajar mengajar kami jadi lebih lancar. Diperkirakan sampai kapan Bu untuk online ini daring sendiri Bu? Belum tahu pasti. Kalau tahun kemarin banjirnya itu hampir 4 sampai 5 bulan. Jadi 4 bulan daring Bu? Iya. Kalau tahun kemarin kami tidak daring karena airnya tidak setinggi ini.
Masyarakat berharap kepada dinas terkait agar segera melakukan renovasi maupun relokasi kepada bangunan sekolah. Karena selain bangunannya sudah kurang layak juga agar tidak terendam lagi. Saudara, warga terdampak banjir lakukan aksi gotong royong. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, di tengah banjir yang melanda Kelurahan Kraton Martapura, Kabupaten Banjar, kebersamaan warga Gang Mujahidin justru semakin terasa. Warga terdampak bergotong royong, memasak dan juga makan bersama di dapur umum untuk saling menguatkan di tengah bencana. Di tengah kondisi banjir di wilayah Kelurahan Kraton Martapura, Kabupaten Banjar, kebersamaan warga Gang Mujahidin justru terlihat semakin kuat. Warga terdampak banjir bergotong royong memasak di dapur umum yang didirikan secara swadaya. Bahan makanan berasal dari tokoh masyarakat setempat yang juga terdampak banjir. Tanpa memandang usia, para warga saling berbagi peran. Ada yang menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga membagikan makanan kepada warga lain. Makan bersama menjadi momen penguat semangat di tengah keterbatasan. Kebersamaan ini diharapkan dapat membantu warga yang bertahan di tengah banjir hingga air benar-benar surut. Ini sebenarnya banjir tahap kedua modelnya. Kan kemarin banjir. Sudah agak menurun, tiba-tiba hujan deras yang harinya lebih dari kemarin. Nah, oleh karena itu kita merasa terpanggil buat warga masyarakat untuk kumpul bersama biar mereka terayomi karena mereka susah masak, susah minum. Nah, di dapur ini kita berinisiatif membuat dapur untuk makan bersama. Biar mereka jangan terabaikan lah, kasihan mereka juga adalah warga yang masyarakat yang harus kita perhatikan. Bahagia, senang karena kebersamaan mereka ini loh yang paling kita nantikan. Nah, inilah kebersamaan yang luar biasa. Kita menginisiasi untuk seperti ini biar kalau bisa sampai surut ini sampai air ini surut lah, kita bantu mereka. Di tengah bencana banjir, semangat gotong royong warga menjadi bukti kepedulian dan kebersamaan mampu meringankan beban bersama. Warga berharap banjir segera surut agar aktivitas sehari-hari dapat kembali normal. Masih terkait informasi banjir, saudara, menjadi daerah paling parah dalam musibah banjir. Sepanjang 3 km jalanan pun ikut terendam banjir. Bahkan banjir ini berlangsung hingga 3 bulan ke depan sampai benar-benar surut. Selama 1 bulan terakhir ini warga Kelurahan Raya Belanti harus hidup dengan air di pemukiman mereka. Bahkan akses jalan sepanjang 3 km pun juga terendam banjir. Sehingga menyulitkan warga untuk beraktivitas, bahkan untuk berparkir kendaraan pun warga terpaksa menempatkan di atas jembatan. Tidak hanya itu, banjir di Kelurahan Raya Belanti ini biasanya berlangsung cukup lama,
sampai benar-benar surut, yakni sekitar 3 sampai 5 bulan. Jalan Sragen tadi. Warga Kelurahan Raya Belanti, Sanah mengatakan, banjir ini terjadi setiap tahunnya dan berlangsung cukup lama hingga 3 bulan lebih sampai benar-benar surut. Setengah bulanan. Nggih, setengah bulan. Tiap tahun kayaknya lah, Bu. Tiap tahun. Nggih. Ini masih 1 Maret, tahun tadi lawas. Biasanya berapa bulan nih, Bu, hanya surut nih, Bu? Ini kah? Sekitar yang 3 bulanan. 3 bulanan ini surat. Oh, 3 bulan hanya surut, nggih. Biasanya kan mengungsi kan, Ibu, atau kayak apa? Kada bisa mengungsi kan nih. Itu sesandangnya lagi lah. Kayak apa nih, kayak apa handaknya? Minta bantuan. Kami kena bantuan. Jalan di tinggi kayak itu juga. Jalan yang di tinggi yang penting benar. Penting benar. Drop ini memang susah untuk dikendalikan karena apa? Karena curah hujan yang dari hulu sangat tinggi, habis itu air yang pasang surut dari laut ini naik. Jadi ketemunya di Kelurahan Raya Belanti. Mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama dan bisa diatasi dengan baik. Pak, untuk jalan sendiri apa nih rencananya, Pak? Jalanannya sendiri, Pak, yang rendah nih, Pak? Itu jalanannya sudah mulai dikerjakan tuh. Karena informasi yang dengar tadi bahwa jalan dimulai dari hilir ke hulu. Warga minta agar di Kelurahan Raya Belanti tidak ada lagi banjir karena ini sangat merugikan warga. Terlebih korban banjir kali ini ada sekitar 900 jiwa. Pemerintah Kabupaten Tapin mulai distribusikan bantuan logistik untuk korban banjir yang ada di Kabupaten Tapin. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah saat warganya terkena bencana. Sejak pagi hingga malam hari, Bupati Tapin Yamani bersama Wakil Bupati Tapin Juanda menyalurkan distribusi bantuan logistik banjir. Ada 4 titik lokasi banjir yang disalurkan oleh pemerintah daerah, yakni di Kecamatan Binuang, Kelurahan Raya Belanti, Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candi Laras Selatan, Desa Baulin, Kecamatan Candi Laras Utara, dan Desa Masta, Kecamatan Bakarangan. Selain memberikan bantuan, Bupati juga memantau secara langsung kawasan-kawasan banjir yang ada di Kabupaten Tapin. Bupati Tapin Yamani mengatakan, pihaknya ingin melihat secara langsung kondisi warga Tapin yang terdampak bencana banjir. Merupakan kewajiban pemerintah daerah. Bila warganya mengalami musibah banjir atau air, insya-Allah pemerintah daerah tidak akan. Kalau kesah masyarakat sendiri apa, Pak, sampai sejauh ini, Pak? Tadi kita membuka dialog, warga mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian pemerintah daerah dan juga tadi menyampaikan usul-usul. Wakil Bupati Tapin Juanda mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada warga yang terkena banjir. Alhamdulillah, yang jelas pemerintah daerah Kabupaten Tapin turun melihat apa-apa yang masalah di daerahnya, yang mana di tempat-tempat musibah ada banjir pasang surut. Yaitu di mana kami turun tadi, alhamdulillah kita dapat informasi-informasi yang mana kita akan meminimalisir dan seminim mungkin tahun-tahun berikutnya itu tidak akan terjadi lagi. Jadi pemerintah daerah tidak lepas tangan, Pak? Tidak lepas tangan, insya Allah akan kami tindak lanjut. Pemerintah daerah berkomitmen agar mengatasi permasalahan banjir yang ada di Kabupaten Tapin, seperti melakukan pengerukan sungai, perbaikan tanggul-tanggul yang jebol. Saudara, sejumlah dampak akibat banjir mulai dirasakan warga. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Hari yang berkah, sejukkan hati. Fokus kita pada nikmat kita aja. Jangan lihat nikmat-nikmat orang lain. Karena kebencian itu hanya menyiksa hati kita, merusak pikiran kita. Memiliki pendapat. Saksikan Hari yang Berkah setiap Jumat pukul 15.00 dan Minggu pukul 10.00 WITA hanya di TVRI Kalimantan Selatan.
Saudara, informasi kami lanjutkan kembali. Tingginya debit air di jalanan dirasakan pedagang di Pasar Sungai Miai, Kota Banjarmasin. Warga berharap pemerintah segera membangun jalur pembuangan air sehingga jalan di depan kios mereka tidak lagi terendam banjir. Berada di dataran rendah, Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai menjadi salah satu daerah yang rentan akan banjir apabila terjadi pasang airop maupun curah hujan tinggi. Umumnya, debit air tertinggi akan terjadi pada malam hari, namun genangan air juga masih bisa ditemukan di sejumlah titik di siang hari. Salah satunya di Pasar Sungai Miai, Kota Banjarmasin. Pedagang sembako Mama Fikri mengatakan, genangan air yang berada tepat di depan kiosnya menyebabkan pelanggan enggan mampir berbelanja. Tak heran, terjadi penurunan penjualan sebanyak 5% jika dibandingkan sebelumnya. Mama Fikri berharap pemerintah dapat menyediakan jalur pembuangan air sehingga jalan di depan kiosnya tidak lagi tergenang karena mengganggu aktivitas penjualannya. Berpengaruh, sayangnya sedikit lah. Itu langganan setia tuh tetap kayaknya mampir. Dari yang berapa PMS menjual sekarang jadi berapa? Ya palingan sekitar 5%-an kadang-kadang. Harapan kami lah, khususnya kami yang pedagang di Sungai Mia inilah, ini nah makanya kawat diulahkan gurung-gurung kah, apakah solusinya, apa mau ditinggi jalan. Kalau ada soalnya ini ada pembuangan nih, biasanya tuh kalau sudah agak surut ini kami timba benar ditimba pakai imbir dibuang ke sungai seberang tuh. Selama ini, untuk mengatasi genangan air di depan kios, Mama Fikri bersama pedagang lainnya bersama-sama membuang air ke sungai terdekat menggunakan selang sepanjang 7 meter yang mereka ciptakan sendiri. Namun pada tahun ini, Mama Fikri juga telah mengantisipasi luapan debit air dengan meletakkan produk dagangannya ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terkena banjir. Saudara, banjir rob yang terjadi selama beberapa pekan di Desa Sungai Rutas mulai berdampak bagi kesehatan warga. Warga Desa Sungai Rutas saat ini mulai terkena penyakit kulit. Selama beberapa pekan ini, warga Desa Sungai Rutas hidup di rumah di tengah genangan air. Bahkan setiap rumah warga mulai membuat apar-apar atau panggung di dalam rumah untuk banjir. Hal ini dikarenakan air tidak kunjung surut. Bahkan semakin tinggi debit air yang ada di Sungai Margasari. Bahkan, beberapa warga sudah mulai terkena penyakit kulit karena terlalu sering beraktivitas di dalam air. Hingga saat ini, di Desa Sungai Rutas ada 65 kepala keluarga dan 245 jiwa terdampak banjir. Warga Desa Sungai Rutas Salamiah mengatakan, genangan air di rumahnya sudah berlangsung hampir 1 bulan, sehingga terpaksa membuat apar-apar untuk tidur dan beraktivitas. Berapa hari? 3 hari hanya? 3 hari? Naik atas banyu nih? Ini kan besar sedikit lah. Malam dalam benar lah. Biasanya berapa bulan hanya Rano, berapa harinya turun? Lawas ini mengandungnya lawas, ini hanya tonton hanya sorot. Kalau kayak di daerah kala setengah bulan aja. Setengah bulanan. Menangan atau kalau beli di daerah atau kalau tadi 3 hari ada merendam. Merendam lawas. Ini penuh lah ya apa nih, Cel? Apa ini dia lagi bajunya kayak basah. Di bang kau guringan hanya bulahnya lah. Hanya boleh nama lama rabu tadi kala sama daerahnya. Belum. Ada bang sedikit hanya sorotnya nah. Ketua RW 01 Desa Sungai Rutas Sarifudin mengatakan, saat ini warga sudah mulai terkena penyakit kulit, namun sudah ada pengobatan dari pihak puskesmas. Ada Pak ya? Ada penyakit kulit. Kita lanjut ya Pak. Berapa warga kira-kira ini sudah belanjat nih? Kira bilang hampiran mana nangannya. Berapa lama sudah kira banjirnya nih? Bulan ada Bang udah banjir tengah ini nah. Ada saja ada penanganan lah dari pihak sama lama ada Bang lah. Sama lama ada bulan alam berbagi emang ada lancar yang benar. Kehendak pentok kayak apa nih? Terkait kesehatan dan sebagainya. Kehendak ah. Dari pemerintah kan artinya tak? Minta dan saya artinya tuh dah. Warga saat ini terus merasa khawatir untuk tinggal di rumahnya. Karena selain debit air yang terus meningkat, namun juga khawatir ada binatang di sungai yang masuk ke dalam rumah. Saudara, warga pengungsi terdampak banjir di Aula Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru mulai keluhkan penyakit. Termasuk balita, sejumlah pengungsi alami batuk dan diare.
Memasuki hari kedua di pengungsian, Aula Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, sejumlah warga terdampak mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Meski kebutuhan pangan dinilai mencukupi, bantuan berupa obat-obatan dan perlengkapan balita kini sangat diharapkan. Keluhan kesehatan yang muncul diantaranya adalah batuk dan diare. Kondisi ini membuat warga sangat membutuhkan pasokan obat-obatan serta popok untuk balita. Salah seorang pengungsi, Dian Saraswati, mengatakan, di pengungsian warga merasa aman dan nyaman, namun sejumlah pengungsi mulai mengalami gangguan kesehatan. Alhamdulillah kalau untuk ya tercukupi untuk dari Maem, alhamdulillah. Cuman kalau untuk kayak popok-popok balita, obat, ada keluhan yang batuk, ada yang apa lagi ya? Mbak, keluhannya apa sama Mbak? Diare mungkin ya? Kecil ada yang diare. Oh, ada yang diare juga. Oh. Kalau makan-makan gimana? Kalau untuk konsumsi alhamdulillah terpenuhi aja. Kebetulan beliau ada kan kami di kelurahan nggih, jadi ada mungkin beliau juga ikut memantau kita nggih. Cukup nyaman karena memang ruangan juga tertutup, kami hangat nggih. Nyamuk juga lumayan nggak ada, bisa dibilang itu. Untuk ruang suhunya alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah. Apalagi beliau standby di depan. Sementara masyarakat peduli bencana Landasan Ulin Timur, Miswanto mengatakan, terkait kesehatan warga setiap hari Puskesmas setempat melakukan pengecekan kesehatan kepada pengungsi. Untuk kebutuhan mendesak lainnya akan diupayakan untuk dilengkapi. Di Landasan Ulin Timur yang terdampak banjir ada 4, terutama di Pondok Indah, yang kedua di Teras Pelangi, yang ketiga di Tekukur, yang keempat di Jalan Merak. Yang mengungsi ada yang lansia 1, yang ibu, yang balita, sama anak-anak sekolah. Dari pengungsian ini ada keluhan nggak yang garing-garing atau? Alhamdulillah kalau untuk pengungsian yang terutama untuk sakit kemungkinan ada sebagian, terutama biasanya batuk sama flu. Total ada 48 jiwa yang mengungsi di aula kelurahan dengan dominasi anak-anak, balita, dan ibu-ibu dari perumahan Teras Pelangi. Sedangkan untuk para laki-laki, kebanyakan mengungsi di sekitar perumahan untuk menjaga barang-barang berharga yang masih tertinggal di rumah. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saudara, banjir juga terus merendam satu desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peristiwa ini kerap terjadi setiap musim hujan datang. Sudah lebih sepekan, Desa Taniran Kubah, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdampak oleh banjir yang kondisi air telah merendam beberapa titik ruas jalan desa, bahkan masuk ke rumah warga. Sehingga warga yang rumahnya terdampak mengaku kesulitan beraktivitas sehari-hari, dan untuk bisa tetap beraktivitas di dalam rumah serta bisa meletakkan barang berharga, para warga harus meninggikan bagian dalam rumah menggunakan kayu atau papan. Banjir yang melanda Desa Taniran Kubah, Kecamatan Angkinang ini kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir setiap musim hujan. Yang menurut penuturan warga, hal ini dikarenakan aliran beberapa sungai sekitar desa telah tersumbat. Apalagi sungai-sungai yang ada merupakan sungai yang terhubung dengan beberapa kecamatan di Hulu Sungai Selatan. Para warga berharap agar pemerintah bisa menangani karena sudah beberapa tahun terakhir mereka tidak bisa lagi bertani, khususnya menanam padi. Bahkan banjir yang kerap terjadi ini bisa berlangsung dalam beberapa bulan. Banjir di sini, banjir karena mungkin ada pengaruhan lagi di wilayah hilir itu, atau mungkin gara-gara ada sawit seperti ini. Ya kalau di sana di ibaratnya kalau banjir ini hampir kira-kira kalau ditanggulangi memang sulit lah, karena mungkin ada pengarukan atau citak sawah, mungkin bisa aja kayak nakawa di gawi teman pulang, mungkin lakas saja surut kalau banyak pengarukan sampai ke danau dah. Iya. Soalnya daerah aliran sungai Taniran ini ada kau lagi memang kan darinya raba itu nah. Raba tiap tahun loh kada kau ditanggulangi dari hulu Tagalangsat itu. Jadi adanya yang kayak banjirnya anu juga lah, cakai bertanu tuh berdampak juga lah dalam gawian pian lah. Iya, tinggal bilang lagu banyak kawah. Terganggu aja tuh usaha pian ya. Iya.
Dengan kondisi saat ini, warga desa Taniran Kubah hanya bergantung pada usaha pembibitan yang dilakukan di halaman rumah mereka, dan banjir yang terjadi diperkirakan akan terus bertambah melihat cuaca yang setiap hari selalu diguyur hujan. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, berikut perakiraan cuaca hari Kamis 8 Januari 2026. Informasinya akan disampaikan oleh perakirawan Muhammad Sahaimul Kadri dari Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan perakiraan update cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku esok hari Kamis 8 Januari 2026. Bersama saya Sahaimul Kadri, perakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari terdapat adanya pusat tekanan rendah di benua Australia yang menyebabkan terbentuknya daerah perlambatan angin atau konfluen serta shearland atau belokan angin di sekitar wilayah Kalimantan Selatan yang menimbulkan pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah tersebut. Selanjutnya kita beralih ke kondisi umum pada esok hari di wilayah Kalimantan Selatan. Angin di lapisan permukaan bertiup dominan dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sementara suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 71 hingga 100%. Kita beralih ke informasi cuaca pada pagi hari. Secara umum diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan terkecuali di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan juga Tanah Laut yang diperkirakan hujan ringan. Sementara kita beralih ke informasi cuaca pada siang hingga sore hari. Secara umum diperkirakan terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian kita beralih ke informasi pada malam hari. Diperkirakan cuaca berawan di beberapa wilayah kota atau kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan terkecuali wilayah Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong yang diperkirakan hujan ringan. Sementara untuk wilayah pada dini hari di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan berawan di hampir seluruh provinsi wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang untuk esok hari di perairan Banjarmasin, Kota Baru, Tanah Bumbu diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sementara di wilayah Tanah Laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan perlu diwaspadai untuk perahu nelayan terhadap potensi tinggi gelombang tersebut. Kami menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalanan licin, serta tergenang, dan pohon tumbang maupun sambaran petir, serta diharapkan selalu berhati-hati di saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengunjungi aplikasi info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus informasi dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, sejumlah komisi DPRD Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Anjungan Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Kunjungan ini difokuskan pada monitoring aset milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta kesiapan fasilitas anjungan yang dikelola Badan Penghubung atau Banhub Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Habib Hamid Bahashim mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan aset daerah di luar wilayah provinsi. Anjungan Kalimantan Selatan dinilai memiliki peran strategis sebagai etalase daerah di tingkat nasional. Dalam monitoring, Komisi 1 meninjau progres pembangunan Anjungan Pasar Terapung yang menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan di kawasan TMII. Ia juga mencatat kesiapan fasilitas pendukung di kawasan Anjungan, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, jalur dermaga, hingga fasilitas toilet telah disiapkan untuk memastikan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh pengunjung. Insya Allah ini akan menambah daya tarik untuk Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana ini adalah menjadi ciri khas ya dari provinsi kita, yaitu menjadi ikon. Yang selama ini orang luar tahunya ada pasar terapung di Kalimantan Selatan, ada di Lok Baintan dan juga di Muara Banjar seperti di Queen. Dan alhamdulillah ada beberapa perubahan tadi dijelaskan oleh Syekh Banhub. PLT Kasubit Promosi dan Anjungan Badan Penghubung Kalimantan Selatan di Jakarta, Irisandi Winata Nasution menjelaskan, Pasar Terapung di TMII akan difungsikan sebagai media promosi budaya Banua. Banhub akan menghidupkan aktivitas Pasar Terapung di dermaga sebagai bagian dari pengenalan Kalimantan Selatan kepada pengunjung TMII. Irisandi menambahkan, pembangunan sempat terkendala perizinan di lingkungan TMII. Namun kini telah ditangani melalui koordinasi kelembagaan. Ia optimis dalam waktu sekitar 1 bulan, Pasar Terapung di Anjungan Kalimantan Selatan dapat mulai beroperasi dan menjadi daya tarik baru di kawasan TMII. Meningkatkan kualitas penyusunan regulasi daerah sekaligus merespon berbagai persoalan perpajakan yang dirasakan masyarakat, Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka studi komparasi terkait usulan rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif bidang ekonomi dan keuangan, khususnya di sektor perpajakan. Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi menjelaskan, kunjungan bertujuan untuk menggali referensi dan masukan dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat. Berbagai dinamika dan keluhan masyarakat terkait perpajakan perlu dijawab melalui regulasi yang tepat, tidak memberatkan, namun tetap mampu menjaga kemandirian fiskal daerah. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan mendalami berbagai kebijakan perpajakan daerah yang diterapkan di Provinsi Jawa Timur. Pembahasan meliputi dasar penyusunan perda pajak dan retribusi daerah, mekanisme pemungutan pajak, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, hingga pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan dan pengelolaan perpajakan. Kami dalam tahun 2026 ini ada rencana merubah perda kita terkait tentang retribusi pajak daerah yang nanti kita akan di tahun 2026 ini. Nah, awal tahun ini kunjungan ke Jawa Timur ini ya melakukan hal serupa ini demi kebaikan dan kepentingan warga masyarakat secara umum kami di Kalimantan Selatan. Karena bagaimanapun juga pajak hari ini yang sebagai mitra Komisi 2 kawan-kawan di Bapenda, kita ingin pajak semuanya adalah tidak memberatkan masyarakat. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa kebijakan perpajakan daerah tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tapi juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta menjaga iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Melaksanakan fungsi pengawasan khususnya di bidang kesejahteraan rakyat, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan kerja ini digelar guna memperoleh masukan dan juga referensi terkait pengelolaan program kesejahteraan rakyat. Kunjungan kerja ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Jihan Hanifa bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi 4. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menggali informasi dan praktek terbaik dalam pelaksanaan program kesejahteraan rakyat di Kalimantan Tengah, utama untuk memperoleh masukan dan referensi terkait pengelolaan program kesejahteraan rakyat. Ya, karena berhubung saat ini kan kita lagi berduka, Kalsel, memang lagi bencana.
ya kurang lebih daerah Kalimantan juga Kalteng termasuk juga yang terdampak, ada juga banjir di sini. Jadi di sini kita saling sharing apa dan bagaimana cara pengatasan banjir, kemudian apa tindak lanjut anggota dewan yang biasa juga dilakukan oleh anggota dewan di Kalteng ini. Salah satunya ternyata mereka sudah punya pokir-pokir juga untuk bantuan yang nanti tersalurkan lewat Kesra ataupun dari Dinas Sosial. Ia menambahkan studi komparasi diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam meningkatkan efektivitas program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Selain sebagai ajang pertukaran informasi dan pengalaman, kunjungan kerja ini juga menjadi momentum untuk mempererat koordinasi dan sinergi antar lembaga legislatif provinsi, khususnya dalam bidang kesejahteraan rakyat. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Banjir akibat cuaca ekstrim menyebabkan banyak hewan-hewan liar masuk di permukiman warga. Demi menjaga kelestarian ekosistem, warga diimbau untuk tidak panik dengan melukai apalagi membunuh hewan-hewan liar tersebut. Banyaknya temuan hewan liar yang memasuki pemukiman warga beberapa waktu terakhir akibat banjir menyebabkan warga resah. Hewan liar yang sering ditemui seperti ular, kadal, dan biawak merupakan hewan yang memerlukan perlakuan penangkapan tepat agar tidak membahayakan warga dan hewan tersebut. Ketua Animal Rescue Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko mengimbau warga untuk tidak panik ketika menemukan hewan liar di lingkungan sekitar. Warga disarankan menghubungi relawan penyelamatan hewan untuk melakukan penanganan terhadap hewan liar yang ditemukan. Itu untuk penanganan menghadapi hewan-hewan ini baiknya seperti apa? Apa langsung melapor atau harus ditangani terlebih dahulu? Ya, biasanya ketika masyarakat menjumpai hal-hal yang hewan atau satwa liar ada di pemukiman, di dalam rumah, biasanya yang pertama itu don't panic atau jangan panik ya. Biasanya untuk hal tersebut memang agak susah. Biasanya masyarakat lebih utamanya adalah cenderungnya dia panik dan akhirnya berlaku lebih ekstrim, bisa dengan dipukul ataupun dibunuh ya. Tapi sebaiknya itu bisa dilakukan dengan cara pelaporan ke tim Animal Rescue atau kawan-kawan pencinta reptil untuk bantu untuk mengevakuasi. Jadi Animal Rescue sendiri 24 jam siap membantu untuk mengevakuasi hewan-hewan atau laporan dari masyarakat terkait adanya laporan satwa liar yang masuk ke pemukiman. Menurut Dr. Anang, hewan liar yang masuk ke pemukiman sebaiknya tidak dibunuh sembarangan, karena keseimbangan ekosistem lingkungan dapat rusak bila populasi salah satu spesies terganggu. Seperti tidak terkontrolnya populasi tikus bila populasi ular berkurang drastis akibat dibunuh. Oleh karenanya, warga diharapkan untuk mengutamakan penangkapan daripada pembasmian. Kota Banjarbaru memiliki kampung purun yang hingga kini masih mempertahankan tradisi menganyam purun. Aktivitas ini juga tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber ekonomi kreatif bagi para pengrajin. Banjarbaru dikenal dengan aktivitas menganyam purun, sebuah warisan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satu destinasi yang masih mempertahankan tradisi ini adalah Kampung Purun, yang berada di Kelurahan Palem, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap helai purun yang telah dikeringkan, kemudian diberi warna dan dianyam hingga menghasilkan berbagai produk kerajinan. Sebagian besar pengrajin purun merupakan ibu rumah tangga yang menyulap anyaman purun menjadi tas, tikar, dompet, hingga berbagai produk kerajinan bernilai jual. Produk-produk kerajinan purun ini dibanderol dengan harga mulai dari 10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Di kampung purun ini terdapat 5 kelompok perajin yang aktif menggerakkan produksi anyaman. Di antaranya kelompok Al-Firdaus, Galuh Cempaka, Galuh Banjar, Pelangi, dan Bakul Bungas. Kampung Purun ini telah diresmikan sejak tahun 2019. Salah satu perajin purun Al-Firdaus
Siti mengaku telah menganyam purun sejak kecil. Keahlian yang dimiliki Siti menjadi warisan budaya yang terus dijaga dan diturunkan hingga kini. Kampung Purun kini dikenal sebagai salah satu penggerak ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Banjarbaru. Produk anyaman purun kini telah dipasarkan hingga luar pulau bahkan luar negara. Dari pengrajin purun. Sejak 2016 kalau yang bisa menganyamannya mulai lagi halus sudah bisa. Cuma yang menggeluti anak itu 2016. Ini biasanya dalam sehari pian menghasilkan berapa produk nih, Bu? Sehari. Seharinya bisa 5 biji lah. Itu sendiri aja Kak Bu pian mengerjakannya? Sendiri aja itu. Harganya bervariasi dari harga 5.000 sampai harga 200-an yang udah berkreasi. Lebih dari sekedar nilai ekonomi, Kampung Purun juga mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan. Pemanfaatan purun menjadi alternatif untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Di tengah isu kerusakan lingkungan, Kampung Purun hadir sebagai solusi sederhana yang menggabungkan pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan kepedulian terhadap alam. Kampung ini pun berkembang menjadi ruang edukasi dan inspirasi bagi siapa saja yang ingin belajar tentang ekonomi kreatif berbasis lokal. Saudara, selanjutnya kita akan ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Dan laporan hari ini akan disampaikan oleh Brigadir Siska Maulana dari Satlantas Polres Barito Kuala. Salam presisi. Saya Brigadir Siska dari Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Rabu tanggal 7 Januari tahun 2026 bertempat di Jalan Petan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas dari luar kota menuju dalam kota terpantau ramai dan lancar. Sebaliknya dari luar kota menuju dalam kota terpantau ramai dan lancar. Kami informasikan menurut data IRSMS, dalam 1 minggu terakhir tidak ada kejadian laka lantas. Dan kami informasikan juga kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala untuk pelaksanaan SIM keliling dilaksanakan pada hari Rabu di depan Polsek Anjir Pasar dan pada hari Sabtu dilaksanakan di depan Samsat Handil Bakti. Dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Kami himbau kepada para pengguna jalan raya agar selalu mentaati peraturan berlalu lintas di jalan raya. Demikian dapat saya laporkan, Polantas Benua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Saudara, setelah ini kita akan ikuti informasi dari berbagai Kalimantan lainnya dalam segmen Lintas Borneo. Informasi lintas Borneo dari Kalimantan Timur, Saudara. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap superflu, terutama bagi masyarakat yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri. Hal ini menyusul laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang masuknya varian baru influenza ini ke Indonesia sejak akhir Desember 2025 lalu. Superflu menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir, lantaran telah dilaporkan masuk ke Indonesia sejak akhir Desember 2025 lalu. Menyikapi hal itu, Dinkes Kaltim mengonfirmasi penyakit influenza ini belum terdeteksi di wilayah Kaltim. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Dr. Jaya Mualimin mengimbau masyarakat untuk tetap waspada
terutama bagi masyarakat yang baru melakukan perjalanan dari luar negeri. Gejala yang muncul umumnya menyerupai flu biasa, seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sakit kepala. Namun, terasa lebih intens dan berlangsung lebih lama. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada, terutama untuk mereka-mereka yang perjalanan dari luar negeri ya. Yang ada itu di Amerika Serikat yang banyak. Tentu kita ingin agar para pelaku perjalanan luar negeri itu kalau misalnya ada sakit, kemudian ada flu, segera harus datang ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk bisa dilakukan pengobatan gitu. Karena influenza ini hampir sama gitu. Cuman bedanya kan kita lihat bahwa virus ini mungkin memang gejala ringan, tetapi lebih lama daripada flu biasa. Kalau flu biasa mungkin ya paling lama itu 10 hari itu sudah recovery, sementara ini bisa lebih dari 14 hari gitu. Kendati demikian, Dinkes Kaltim juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dalam menyikapi isu super flu ini, serta menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Zeni Yuda dari Samarinda melaporkan. Otorita Ibu Kota Nusantara terus mematangkan pembangunan kawasan IKN sebagai ibu kota politik. Salah satu pembangunan prioritas yakni kawasan legislatif yang siap menjadi ruang aspirasi publik. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan kawasan legislatif IKN dirancang sebagai implementasi asas kedaulatan rakyat. Hal ini terlihat dalam rancangan Plaza Demokrasi untuk memfasilitasi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung di ruang terbuka publik. Dalam kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke IKN, Direktur Sarana dan Prasarana Dasar Otorita IKN Cakra Negara mengungkapkan kawasan legislatif IKN dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, di antaranya ruang sidang paripurna, ruang sidang komisi, ruang sidang kecil, serta fasilitas pendukung lainnya. Seluruh fasilitas ini dipastikan akan menunjang proses legislasi serta pengambilan keputusan kenegaraan. Selain kawasan legislatif, wilayah IKN juga akan dilengkapi kawasan yudikatif dengan kapasitas ruang sidang yang bervariasi mulai dari 60 hingga 800 orang dan dirancang dengan filosofi khusus. Pada gedung Mahkamah Agung terdapat 4 pilar yang melambangkan lingkungan peradilan. 9 pilar pada gedung Mahkamah Konstitusi merepresentasikan nilai spiritual dan sinergi para hakim. Sedangkan 7 pilar pada gedung Konstitusi Yudisial mencerminkan peran pengawasan Hakim Agung. Kawasan legislasi IKN ditargetkan mulai berfungsi pada 2027 mendatang, guna mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik. Angki Crescentia dari Ibu Kota Nusantara melaporkan. Kita ke Kalimantan Barat, Saudara. Pemerintah Kubu Raya menegaskan akan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan terhadap aparatur sipil negara yang terbukti mangkir dari tugas tanpa alasan yang sah. Langkah tegas ini diambil agar tidak ada lagi ASN yang dipecat dan disanksi seperti pada sejumlah ASN di sepanjang tahun 2025 lalu. Sekitar 1.800 tenaga honorer resmi diangkat menjadi P3K paruh waktu. Adanya hal tersebut, pemerintah meminta pegawai untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya di bidang pelayanan. Pemerintah Kubu Raya menegaskan akan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan terhadap aparatur sipil negara yang terbukti mangkir dari tugas tanpa alasan yang sah. Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, selain sanksi tegas, reward bagi pegawai yang berdedikasi dan loyal terhadap daerah, serta masyarakat juga akan disiapkan seperti yang telah diberikan pada tahun 2025 lalu. Kami menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan tentang reward and punishment, tentang morality. Maka saya dengan Pak Wabub menganut itu. Yang berprestasi kita berikan reward, kita sampaikan ucapan terima kasih. Tetapi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik disiplin dan pelanggaran yang lainnya, maka pasti akan kita berikan sanksi. Ini yang namanya reward and punishment. Bupati Kubu Raya Sujiwo menuturkan, terkait pengupahan paruh waktu mendapatkan honor yang saat ini diterima, yang dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah.
Saudara, sebelum mengakhiri Kalimantan Selatan hari ini, mari kita ikuti kilas balik berita utama hari ini. Pemerintah Kabupaten Banjar akan alihkan makan bergizi gratis atau MBG untuk korban banjir. Ratusan sekolah di Kabupaten Banjar terendam banjir. Warga Kelurahan Keraton bergotong royong untuk dapur umum. Saudara, demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Nita Aprilia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Panua.